Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rifa Aulia Zahra. I'm from Ikhlas, and now I would like to interpreting about Indonesian to English. Keep watching English. Keep watching. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Upaya melemahkan KPK sudah berlangsung lama, dilakukan dengan sangat telaten dan tidak seketika. Bertahun-tahun aksi penggerogotan terus dilakukan, semakin intens terjadi pada tahun-tahun belakangan. Good evening, welcome to Mata Najwa. I'm Najwa Shihab, the host of Mata Najwa. Efforts to weaken the KPK have been long down without delay for many years. There has been increasing hostility in recent years. Puncaknya, revisi Undang-Undang KPK, benteng paling tebal yang akhirnya jebol juga. Singkirkan pegawai berdedikasi jadi langkah lanjutan, kali ini dengan dalih tes wawasan kebangsaan. Mengapa para pegawai masih banyak yang diberhentikan? Bukankah Presiden sudah meminta tidak ada yang disingkirkan? At its peak, the revision of the KPK law, the thick fourth thrust that finally broke, get rid of this dedicated personnel to a further step, this time on the pretext of the national insightful test. And why are so many of the employees dismissed? Didn't the President already ask that no one be put away? Inilah Mata Najwa, KPK, riwayatmu kini. This is Mata Najwa, KPK, your profile now. Apa sih kok ketua KPK bisa atau setidaknya kami juga ya berkeinginan untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik. Yang menyiapkan materi siapa? Penanggung jawabnya siapa? Kan jelas kan? Jadi kami tidak masuk dalam materi. What the hell that chairman do? Or at least we also have to decide to get rid of people who work well, who's responsible, and explanation so you don't get into the material. Bagi saya Pak Firly ini adalah boneka yang digerakkan banyak orang untuk menghantam 75 orang. For me, Mr. Firly, this is a doll that people have driven around to hit us 75 people. Ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. 51 orang ya sudah memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. There are 24 employees that are still possible to build. 51 people who are not likely to be coaching. Pegawai KPK disingkirkan dan 24 pegawai lainnya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan akan dibina. Ini keputusan rapat antara KPK, BKN, dan sejumlah lembaga terkait menindaklanjuti instruksi Presiden. "51 KPK employees are eliminated and
24 others who don't pass the national inside task will be pulled. It is decision between the non-council and a number of relevant agencies to follow up on the President's instruction. Sepakati bersama dari 75 itu bahwa ada 24 pegawai yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang sudah merah dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. We agree together of the 75 that there are 24 employees that are still possible to build before being made ASN, while the 51 go back again is already read, and what we allow to do is coaching. Tentu ini adalah bentuk dari suatu pembangkangan dari lembaga negara, karena Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan, pendidikan kedinasan, sehingga dia tidak harus menjadi keluar dari KPK, dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi. This is certainly a form of deviance from state institution because the President has clearly stated that 75 employees can be promoted to a formal education so that he doesn't have to be out of the office, and he can be part of the best employees of corruption eradication. Malam ini kita akan membahas riwayat KPK kini. Sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan Kasatgas Penyidik KPK Novel Baswedan. Selamat malam Bang Novel. Malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja KPK Sujanarko. Pak Koko, selamat malam. Malam. Hadir juga pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera Bivitri Susanti. Bibit, terima kasih sudah hadir. Dan saya mengundang politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Bang Masinton, apa kabar? Ya, selamat malam Mbak Novel. Terima kasih sudah hadir. This is certainly a form of deviance from state. Tonight we will discuss KPK history now in the Mata Najwa. I introduce Kasatgas investigator, that is Novel Baswedan, and thank you for being in Mata Najwa. I also invite the former director of development of KPK Sujanarko's network of operation. I would also like to attend the Susanti High School instruction. Thank you for attending, and I would like to invite PDIP politician in the struggle of Masinton. Thank you for coming. Ini hadir juga di studio Mata Najwa 20 dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Sebenarnya lebih dari itu yang berharap bisa bergabung dalam diskusi malam ini, tapi kami harus memastikan protokol kesehatan tetap dijaga di studio Mata Najwa. Karenanya saya mau ke teman-teman dulu yang ada di bangku penonton Mata Najwa. Saya ingin bertanya ke Bang Andre. Ada Bang Andre Nainggolan. Bang Andre, jadi posisi Anda di KPK saat ini sebagai? Today also in the corner of Mata Najwa, 20 of the 75 disabled KPK employees are actually more than that to wish to join the discussion tonight, but we have to make sure health protocols are maintained in the Mata Najwa studio. That's why I want to be friends first in the audience at Mata Najwa. I want to ask to Andre. So, your position in the KPK today as? Saya salah satu penyidik. Salah satu penyidik. Apakah Anda sudah tahu apakah yang termasuk dalam 51 yang dianggap merah sehingga sudah tidak bisa dibina, atau 24 yang masih bisa dibina katanya? Sampai saat ini belum mengetahui. Anda belum tahu, Anda masuk yang kelompok 51 atau yang 24. Ya. Tapi sehari-hari Anda masih ke kantor? I'm one of the investigators. Help you figure out even as in
51 that are considered red, so there is no building, or 24 that can be empty to that. You didn't know you were into groups 51 or 24, but every day you still go to office. Ke kantor? Melakukan apa? Tidak ada, mungkin hanya membaca email dan Tidak. lain-lain. Tidak melakukan kegiatan sesuai tugas fungsi sebagai penyidik. Padahal biasanya sebelum dinonaktifkan, tugas Anda itu meliputi apa saja? Go to office but do nothing, probably just reading emails and stuff, not doing activities that serve as purpose as an investigators. What was it like before being decommissioned? Tentunya melakukan kegiatan penyidikan, menganalisis barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka dan lainnya. Saya boleh tahu 1, 2, 3 kasus yang saat ini Anda sedang tangani yang akhirnya tidak bisa Anda pegang karena Anda dinonaktifkan? Of course, doing some investigative work, analyzing the evidence, doing background checks on witness and suspect and stuff. But I know of the 1, 2, or 3 cases you're currently working that you can't finally hold because you are being decommissioned. Terakhir yang saya tangani adalah perkara bansos. Bansos yang melibatkan Menteri Sosial? Ya, Itu yang Anda pegang? ya, Dan karena Anda dinonaktifkan, Anda tidak bisa megang kasus itu? ya. Rugi sekali rakyat Indonesia tidak bisa melihat kelanjutan dari kasus itu karena Anda dinonaktifkan. But Last thing I was working on was the Bansos case. Bansos case that social minister that you are holding, and since you are disabling, you can handle the case. It is great love that the people of Indonesia can't see any further action because you are being decommissioned. saya ingin ke Nova Riza. Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam Mbak Nova, terima kasih sudah hadir di studio Mata Najwa. Mbak Nova, Anda sudah tahu Anda termasuk yang akan disingkirkan atau yang akan masih bisa dibina? Okay, I wanna go to Nova Rica. Evening, Banana. Good evening, Mrs. Nova. Thank you for being in the Mata Najwa studio. Mrs. Nova, have you already know you are among the ones to be put away, or will still be edified? Sampai dengan saat ini belum Mbak Nana. Belum tahu. Feeling Anda yang mana Mbak? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Tapi mau 51 atau 24 saya rasa sih sama saja. Samanya karena? Ya karena kan sesuai dengan pernyataan Pak Alex Marwata yang 24 masih bisa dibina, tapi setelah itu dites kembali. Jadi tidak ada jaminan juga akan lulus tes wawasan kebangsaan ini. Dan posisi Anda sekarang apakah sama seperti Bang Andre, masih ke kantor tapi tidak melakukan apa-apa? Kalau saya sih ketika menerima SK non I don't know, Mrs. Nana. I don't know, but having 51 or 24, I think it's the same, because Sir Alex Marwata statement of the 24 could still be proved, but after it is retested, so there is no guarantee that we will also pass the national insight test, and their position is the same. And Andra still into the office but do nothing. Aktif ya istilahnya, dan disuruh mengembalikan tugasnya kepada atasan. Saya sih lebih memilih cuti sebetulnya.
walaupun ya sehari-hari masih juga kadang ke kantor untuk ya beberapa pekerjaan membaca email kata sama dengan Bang Andre kira-kira gitu. Dan posisi Anda Kasatgas penyidik ya? I was told to return the job to my superiors when I received the inactive order. I prefer time of actually, even though I go to your office to do some of this work. And your position as Kasatgas investigator? Bukan, saya kebetulan saya anak buahnya Pak maaf. Sujanarko. Oh, Pak Sujanarko, di bawah Pak Sujanarko. Betul. Di Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi. Betul, Mbak Nana. Oke, baik. Saya mau ke No, I happen to be Mr. Sujanarkos. Oh, the director of the Network of Intercommission and Agency Work. So, Mrs. Nana. lagi ke Ronald. Yep. Anda juga sekarang masih ke kantor tidak? Alhamdulillah masih, Mbak. Ngapain? Kan udah dinonaktifin. Ya sama seperti Bang Nenggo mungkin, tidak hanya baca email, cek-cek WA mungkin seperti itu aja. Merasa makan gaji buta nggak? Okay, sir, one more again. To the note, still go to office but do nothing. Alhamdulillah, this still, Mrs. How has been disabled? Maybe just read Gmail and check WhatsApp. Does it feel like eating blind pig? Sangat, Mbak. Sangat. Tidak Dan itu bisa. mengganggu tidak? Ya dari hati nurani terasa tidak enak aja gitu, Mbak. Tidak bisa Enak, ya? melaksanakan kegiatan apa-apa. Padahal sebetulnya Anda Very Mrs. And is that distracting from your consequence? I still feel bad that you can't carry out your activities. sedang menangani kasus apa? Salah satu DPO yang sedang dicari mungkin, Mbak. DPO yang sedang dicari. Iya, Harun Masiku bukan? iya, Mbak. Anda sedang menangani kasus Harun Masiku. Ya. Berapa orang yang menangani kasus itu? What exactly are you working on? To one place, maybe? You're addressing for Harun Maskur? How many guys work the gas? Yang saat ini sebenarnya terakhir sih ada 2 orang, cuman yang satu dipindahkan, jadi kemungkinan hanya saya sendiri sih. Jadi cuma Anda yang menangani kasus Harun Masiku sekarang dan Anda Iya. dinonaktifkan. Untuk dari penyidiknya, Mbak, ya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. As many as 2 people at the moment, but only one transfer probably on my own. So you are charge of Harun Maskur now, and you are disabled? Yes, from him investigators. Sudah hadir di Mata Najwa, nanti saya juga akan ke yang lain. Bang Novel, Anda, pertanyaan saya sama dengan Andre. Anda sudah tahu posisi Anda yang 51 atau 24 atau tidak ngaruh sebetulnya? Thank you for coming to Bang Novel. My question is like Andre, do you know your position as 51 or 24 or does it matter? Terima kasih, Mbak Najwa. Saya nggak tahu di poin yang mana. Tapi apapun posisinya, saya melihat ini justru malah seperti menghina gitu. Kenapa? Karena kami itu yakin bahwa proses tes ini tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Dan yang kedua, terkait dengan tes ini, kemudian kami di stigma seolah-olah tidak berwawasan kebangsaan, tidak Pancasilais dan lain-lain. Padahal kami sudah sering mengikuti tes-tes serupa, kami sudah menunjukkan dharma bakti yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas, terus dibuat seolah-olah kami adalah orang yang bermasalah, bahkan beberapa dikatakan tidak bisa dibina lagi. Itu kan sangat buruk sekali. Dalam beberapa kesempatan pimpinan KPK pernah mengatakan bahwa menggunakan koruptor atau orang yang tersangka koruptor untuk hal-hal yang terkait dengan anti korupsi. Kami sepertinya dibuat lebih jelek dari itu. Thanks to Bang Najwa. I don't know which one it is, but whatever the position, I'm looking at it kind of insulting. Why it is because we are convinced that his process is not conduct with the proper task, and the second as associated with that task, and then we are stigma as if an unclaimed national.
not Pancasilais, and so on. When we've taken up the appropriate tasks we performed on several occasions, the head of the KPK administration said that using corrupt or suspected corrupt people for anti-corruption we will likely made worse than that. Anda merasa ditempatkan pada posisi lebih jelek dari koruptor? Lebih jelek dari itu. Saya pikir ini menghina dan saya kira keterlaluan. Saya tidak melihat ini adalah proses mekanisme tes biasa. Saya melihat ini adalah upaya menjingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Dan itu bahaya sekali seperti itu. We will place in a worse position than the corrupt. From that, I think it's insulting and outrageous. I don't see this as a typical task mechanism process. I see this as an attempt to get rid those who do good work in the KPK of that danger ones like that. Langsung konfirmasi ke Wakil Ketua KPK yang sudah tersambung dengan dari luar studio. Ada Pak Nurul Gufron. Selamat malam Pak Nurul Gufron. Selamat malam Mbak Nana dan semuanya. Pak Nurul Gufron, ini pegawai KPK nih yang ada, yang sudah tahunan. Ada Bang Novel, ada Pak Koko, ada 20 pegawai KPK yang Anda katakan kan waktu itu adik-adik Anda. Ini mereka merasa terhina nih dengan keputusan yang Anda keluarkan kemarin, Pak Nurul Gufron. I immediately confirmed to Vice Chairman KPK, who is on the line from outside the studio, Mr. Nur Gufron. Good evening, Mr. Nur Gufron. Good night, Mrs. Nana and everybody. Mr. Nur Gufron, this is the only known bank novels of Mr. Kakosur. There are 25 officers you said when your brother and sister were so embraced by the dedication you made yesterday, Mr. Nur Gufron. Kami bagian dari KPK, bagian dari 75 dan juga bagian dari 1274. Kami adalah bagian dari insan-insan KPK. Sekali lagi kami memahami dan kemudian juga merasakan apa yang menjadi kekecewaan baik 75, baik 24 maupun 51 itu. Tetapi sekali lagi apa yang telah kami lakukan sebenarnya segenap pimpinan itu telah berupaya untuk memperjuangkan segenap insan KPK, karena KPK kami merasa besar seperti adanya kini, terpercaya dan didukung oleh publik itu bukan karena pimpinan, bukan karena pejabat struktural, bukan hanya pegawai, tapi segenap semuanya. Itu yang kami pahami dan karenanya kami semuanya sebenarnya berupaya keras untuk kemudian sebagaimana disampaikan arahan Presiden, bahwa TWK itu tidak untuk kemudian memberhentikan. Apa persisnya upaya dan We are part of the PEG, part of the 75, and we are part of the country's expectation. Again, we understood and then also felt what was to be a disappointment of either 75 or 51. But once again, what we have done as actually all the leaders that have tried to fight for the entire population, because our chancellor feels great as it is now, as trusted and supported by the public. It's not because the chairman, it's not because the structural official, it's not just the employee, but the whole thing is that we understand and therefore we all tried hard Sudan as the president direction to then dismiss. Perjuangan yang Anda dan pimpinan KPK lakukan, kalau memang tadi Anda mengatakan Anda sudah berjuang nih untuk memastikan orang-orang hebat ini tetap ada di institusi Anda. What effort and struggle do you and the KPK leader make every side you have been fighting to make sure that great people remain in your institution? Ya, sebagaimana kami sampaikan, kami mencoba di acara kemarin rakor dengan Kemenpan bersama BKN dan pimpinan KPK maupun LAN dan Kumham juga, kami meminta dan juga
mengupayakan apa sih sebenarnya indikator-indikator TWK tersebut kemudian mengakibatkan adik-adik kami itu tidak lolos lah begitu. Tapi kemudian dibuka ya, setelah dibuka kami membukanya tidak pada nama ya, tapi pada kriteria, pada indikator-indikator itu. Di indikator-indikator itu tersebut kami telah mengupayakan sehingga dari 75 ketika indikator misalnya indikator hijau dicabut nambah sedikit, di indikator kuning dicabut nambah lagi. Itu proses yang kami telah lakukan. Tapi memang faktanya karena teman-teman BKN juga merasa memiliki ini syarat yang harus dipenuhi. As we say, we tried yesterday record with the foreign exchange and the foreign exchange leader about KPK. We asked for an automatic cultural instatement, which led to the fact that our younger brothers did not get away as soon as the graphics were opened after opening it. Baik, Pak Gufron, saya ingin tahu, kan 51 disebut sudah merah, tidak mungkin lagi dilakukan pembinaan. Jadi apa itu artinya merah? Merah itu apakah artinya radikal atau subversif atau artinya tidak berintegritas, tidak setia Pancasila? Merah itu apa, Pak Gufron? I want to know that 51 has been called already red. There is no way that coaching can be done. So what does that mean? Is radical or subversive? Ya, sebagaimana sebelumnya mungkin Kepala BKN ataupun juga Pak Yusuf wakil BKN menyampaikan. Jadi sebetulnya bukan kami ya, dari BKN yang menyampaikan itu ada kriteria pertama mulai dari pemahaman, keyakinan sampai kepada nilai. Itu yang beliau sampaikan dan kami mencoba menafsir kembali bahwa itu nilai-nilai yang menurut kami perlu kemudian dikoreksi. Ya, jadi As previously, it may be neither the head nor the sir to sub representatives to convey, so it is not actually as yes from the nothing that makes it there are first criteria from an understanding of confidence to such a common value to write, and we try to reinterpret the values that we will we need to then correct them so. apa Pak? Karena Anda belum menjawab pertanyaan saya Pak Nurul Gufron, dengan segala hormat. Jadi merah itu artinya apa? Kan Anda kan rapat dari jam 9 sampai jam 3 sore ya, dan Anda katakan Anda memperjuangkan. Jadi indikatornya saja, standar merah itu apa ya Pak? So what does red stand for? You have meeting from 9 to 3 o'clock. Tell me what you're fighting for. Saya kira begini, karena kapasitas saya sebagai wakil pimpinan KPK, sementara yang memiliki wewenang untuk menjelaskan tentang merah kuning hijaunya itu adalah asesor. Jadi saya berharap narasumbernya dari asesor atau BKN. Saya ingin. Tapi KPK kan usernya ya Pak. KPK user, ya asesornya BKN, KPK user, pegawainya pegawai KPK yang dirugikan juga KPK. Saya ingin tahu apakah Anda tidak bisa menjelaskan merahnya itu apa? Itu pertanyaan yang sangat sederhana menurut saya Pak. Ya bukan, tapi tentang merah apa itu artinya, kuning apa dan hijau itu sekali lagi itu ranah asesor. KPK adalah user sebagaimana kementerian-kementerian lainnya ketika rekrutmen, ketika kemudian peningkatan karir itu asesornya, asesmennya ke BKN. Oke, jadi KPK terserah saja, pasrah bongkokan kepada BKN. I think that is because of my capacity as the Vice President. While this will help the authority to explain the red and green, so it's not my capacity, and it's a point either assessor, not that I want to convey. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Pak Nurul Gufron, saya akan berikan kesempatan juga teman-teman yang Anda perjuangkan tadi Anda sebutkan untuk bertanya langsung ke Anda setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. I'll give you a chance to ask after the break. Keep in the Mata Najwa. Maybe enough from me. Thank you for past attention and thank you for
Mr. Atom for this semester. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.